Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama kami di studio podcast Tuas Kehidupan. Alhamdulillah, kali ini kami menghadirkan seorang sosok perempuan yang kami anggap luar biasa. Oke, kita sapa ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bersama Ibu siapa? Ibu Api Suprapti. Iya. Ibu Api Suprapti, SPDI, Bu ya. Jangan kelewat, Bu, itu gelarnya luar biasa. SPDI berarti praktisi pendidikan. Oke, Bu, bisa diceritakan dengan jelas, silakanlah detail tentang sosok seorang Ibu Api. Seperti apa? Dari mana? Keluarganya seperti apa? Ada berapa? Gitu. Silakan, Bu. Saya sebetulnya ibu rumah tangga biasa ya, yang mempunyai 1 orang putri dan 6 orang putra. 7 ya. 7. Catat pemirsa 7. Iya. 7 orang. Itu 7 orang itu seperti apa sekarang, Bu, anak-anaknya? Sekarang itu sudah menikah 4. Berarti yang sarjana sebetulnya baru berapa ya? Anak yang ke-3, ke-4. Iya. Baru itu sih sebetulnya. Dan ini yang ke-5 sedang menempuh pendidikan juga, tinggal beberapa semester lagi. Dan yang ke-6 sekolah tahfidz. Yang terakhir baru SMA, naik ke kelas 2 sekarang. Jadi alhamdulillah ya, semuanya bisa menempuh pendidikan. Alhamdulillah. Ya, masih dianggap tinggi lah, Bu. Dan mudah-mudahan semuanya bisa ke pendidikan tinggi ya. Ini menarik, Bu. Sekalian mungkin ini juga profil seorang Ibu Api. Ini kira-kira bagaimana dengan 7 orang anak ini kaitan dengan apa ya, cara mendidik gitu sehingga mereka bisa seperti itu. Ya, sebetulnya saya bukan seorang pendidik ya. Dulu itu saya malah sekolah awal itu dari sekolah ekonomi karena tidak mau jadi guru. Oh iya. Ekonomi ya. Malah bapak saya menginginkan sekali saya menjadi guru, tapi saya malah masuk ke sekolah ekonomi. Tapi ketika sudah berumah tangga, setiap orang ketika bertemu dengan saya, ibu ngajar di mana? Padahal saya bukan guru gitu ya. Dan akhirnya saya merasa termotivasi oleh seorang guru ngaji saya dulu di Gang Sembojaya, namanya Amih Arah, memesan kepada saya untuk meneruskan pengajian yang beliau rintis. Kata beliau, kalau Ami sudah meninggal, ini pengajian harus diteruskan. Nah, ketika saya sudah berputra 4, baru itu terlaksana. Saya hanya mengajar ponakan-ponakan sebetulnya di rumah, sambil sekalian mengajar anak-anak gitu ya. Ternyata ketika mengajar anak-anak, tetangga-tetangga pada ikut. Nah, jadilah pengajian itu pengajian maghrib ya. Dan berkembang menjadi TPA. Itu di tahun 96. Ketika itu tidak mempunyai apa-apa, di rumah hanya sahelai samak sama satu buah bor gitu ya. Dan memberanikan diri ikut ke BKPRMI ketika itu, LPPTKA BKPRMI. Karena ingin ikut PASI dulu itu ya, ikut PASI Pak Anak Soleh. Kata dulu ketuanya Pak Dindin Jabaludin, ini harus ikut dulu ke LPPTK BKPRMI. Ya saya ikut.
Dari situlah mungkin ya jalannya menjadi seorang guru. Terus berkembang lagi 2003 itu ada RA-nya. Dan itu semua dilakukan di rumah sambil mengasuh putra-putri saya. Oke, menarik. Jadi sebetulnya ibu mah targetnya mendidik putra-putri ibu sebetulnya. Iya. Tapi karena tadi ada amanat dari tokoh sepuh tadi ya untuk tidak menghentikan kegiatan pengajian, ya akhirnya digabungin Bu ya, antara mendidik anak-anak dengan membuka pengajian untuk anak-anak yang lain. Luar biasa Bu, berarti ada 2 poin yang akhirnya bisa diambil di sini ya, hikmah buat saya. Saya jadi menarik di sebelah ininya Bu. Tadi disinggung soal aktivitas, ya. Kegiatan ibu gitu selain dari mengaji itu, untuk mengembangkan pengajian ibu dari anggap saja konvensional ya ke ke sistematis, tadi masuk ke BKPRMI, hanya bermodalkan ya seperti itu seadanya. Motivasi yang lain ada tidak Bu selain tadi apa ya, ingin ikut PASI? Jadi motivasi lain ada nggak sih Bu? Ya sebetulnya untuk apa ya, intinya ingin mendidik anak-anak lah di rumah gitu ya, menjadi madrasatul ula, intinya mah itu sih sebetulnya. Tapi kan anak-anak tuh perlu perlu motivasi, perlu menarik gitu ya, perlu menarik untuk belajar itu ya, berperangsang ya, gitu ya. Ternyata mereka tuh senang kalau ikut lomba-lomba dan itulah. Makanya saya ikut ke LPPTK BKPRMI ketika itu. Dan sampai sekarang mungkin saya aktif, hanya membantu saja atau sekali-kali lah sebagai bintang tamu di LPPTK BKPRMI karena sudah terlalu sepuh ya. Dan kalau di IGRA ya masih tetap, itu juga hanya di PC saja. Dan lebih besarnya itu di lembaga sendiri, yaitu di Yayasan Khairunisa. Karena Yayasan Khairunisa ini sekarang sudah mulai lebih berkembang dari RA ke TPA. Sekarang ada rumah tahfidnya, ada rumah yatimnya, ada juga Muslimah Center. Muslimah Center itu mewadahi ibu-ibu ya, para wanita muslimah, baik dari remajanya, ibu-ibunya, ibu-ibu muda dan ibu-ibu sepuh juga bisa beraktivitas di Muslimah Center. Ini Muslimah Center milenial untuk remaja, Muslimah Center sejati disebutnya. Muslimah Center sejati itu ibu-ibu muda. Kalau Muslimah Center keemasan untuk seperti saya lah, oma-oma. Gitu. Dan yang terakhir sebetulnya di Muslimah Center itu banyak kegiatannya ya, ada tahsin, ada kajian, ada diklat juga gitu ya. Dan yang terakhir Dompet Umat Indonesia atau yang disingkatnya DUK. Di sini kegiatan sosial ya, menyantuni anak yatim, membantu para membantu para jompo lansia, ada juga kegiatan-kegiatan membantu kesehatan. Ada juga bidang kemanusiaannya, kalau ada gempa bencana ya ikutlah sedikit membantu. Oke Bu, luar biasa. Kalau saya coba cerna ya Bu, kemudian disimpulkan dari yang awalnya dari rumahan gitu ya, pengajian rumahan biasa, sampai akhirnya di sebuah lembaga yang kami anggap ini profesional gitu ya. Profesional dalam pendidikan, kemudian dalam wahana sosial kemasyarakatan gitu, dari kemanusiaan. Tapi yang paling
luar biasa lagi itu Bu, mungkin di area Muslimah Center. Kalau saya lihat ini mungkin ada hubungannya sama dengan kata Khairunisa ya. Berarti apa itu Bu, Khairunisa? Apakah ada kaitan sama itu ya, sehingga yang di tadi kalau saya lihat mah di kayaknya yang besar itu di Muslimah Center itu banyak variannya gitu. Kira-kira apa ada kaitannya kayaknya tuh Bu? Khairunisa, sebetulnya nama Khairunisa juga itu diambil dari nama murid saya yang pertama sebetulnya ya. Oh gitu. Iya, namanya Fuli Khairunisa gitu ya dulu itu. Tapi jadi inspirasi juga itu Khairunisa. Mudah-mudahan tadi ada Muslimah Center itu, mudah-mudahan Khairunisa itu menjadi senternya para muslimah yang solehah, yang baik ya, yang soleh, betul Bu. Oke. Berkaitan, nah sekarang masuk ke lembaga Khairunisanya Bu. Sebetulnya sudah dijelaskan tadi ya, tapi nampaknya perlu lebih mendalam kaitan dengan tadi di lembaga-lembaga pendidikannya Bu. Ini sekarang lulusannya kalau di RA berarti ya, RA sama TPA ya Bu ya? Iya. Itu lulusannya sudah sampai mana dan sudah seperti apa sih ini orang-orangnya gitu? Kira-kira bisa di-review, ada datanya gitu Bu? Sebetulnya alhamdulillah ya, dari lulusan dari Indonesia itu sekarang sudah ada yang jadi dokter, Oh, ada yang jadi gitu. polisi, beberapa orang yang jadi dokter gitu ya. Kayak dokter Bintang Afifi itu pernah dari Indonesia juga. Itu putranya dokter Suarsap juga ini sekarang sudah jadi dokter juga alhamdulillah. Ada juga yang jadi polisi, jadi guru. Alhamdulillah sudah banyak ya yang berkiprah di masyarakat lebih baik. Ya artinya misi untuk mencerdaskan anak bangsa itu tetap terjalin tetap digaungkan di Khairunisa, sehingga ya seperti itu yang menghasilkan lulusan-lulusan yang seperti itulah ya, yang berkualitas gitu kan aja. Jadi akhirnya sangat selaras dengan tadi Khairunisa. Oke Bu. Ya sebetulnya tidak selalu itu ya, semuanya lulusan dari Khairunisa insya Allah saleh-salehah intinya itu Oke, ya. amin. Jadi apapun mereka, doa saya mereka jadi saleh-saleh. Bisa bermanfaat dan berguna Bu ya. Amin. Bagi Islam tentunya, karena mungkin sekolahnya berbasis Islam juga dan yang lainnya lah ya. Nah, ini yang mungkin perlu buat kita semua, dan mungkin juga Ibu perlu ini disampaikan ke semua orang yang mengetahui bahwa perempuan itu memang dilahirkan untuk mendidik ya, punya potensi untuk mendidik anak-anak. Mungkin yang ingin saya coba Ibu jelaskan itu kaitan sama suka duka Bu. Suka duka selama ini dari mulai Ibu merintis sampai sekarang, kira-kira banyak pasti Bu ya? Banyak sih, tapi banyak senangnya sebetulnya. Oh gitu. Di dukanya mah dihadirin saja ya, betul, bagus. Hiraukan saja. Intinya mungkin ya untuk para wanita muslimah bisa berkarya dari rumah gitu ya, bisa dengan mendidik putra-putri kita di rumah, itu akan menjadi inspirasi bagi orang-orang sekeliling kita gitu ya. Jadi jangan merasa kecil hati kalau tidak jadi apa-apa. Jadi hanya jadi ibu rumah tangga saja. Justru jadi ibu rumah tangga itu hal yang luar biasa karena bisa mendidik putra-putrinya secara langsung, dan itu dimulai dari rumah kita sendiri. Kalau kita punya lebih,
bisa membantu tetangga gitu ya. Ya bukannya apa ya? Ya perjalanan hidup saya ini mungkin bisa jadi apa ya? Aduh terlalu berat ya kalau inspirasi ya, cuman Motivasi Bu, motivasi. motivasi saja mungkin ya. Dari rumah itu bisa juga berkarya, bisa membantu orang-orang sekeliling dengan apakah itu di bidang pendidikan atau di bidang sosial. Bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Ya betul Bu, sepakat. Dan sampai sekarang sebetulnya saya belum punya sekolah. Semuanya itu dilakukan di rumah saya sendiri. Rumah dijadikan sekolah gitu ya. Sampai itu sekarang. bicara gedungnya Bu ya, Bu, Ya, sekolah. sampai sekarang. Tapi kalau sertifikasi kemudian registrasi mah ada mungkin Bu ya. Bahwa Ada, ini sekolah ini. tapi memang dari awal dari rumah gitu ya. Dan ya, betul. rumah itu sekarang sudah anak-anak sudah tidak ada, ya semuanya sudah dijadikan sekolah. Sampai kamar-kamar anak-anak saya itu sudah jadi Kelas ya. kelas sekarang gitu ya. Dan ada apa ya? Saya merasa, kadang dulu merasa kapan ya saya punya punya gedung yang bagus, sudah sekolah yang bagus gitu ya. Tapi kalau sekarang tidak jadi pikiran ya, dimanapun itu bisa dilakukan gitu. Banyak fasilitas baik di rumah kita atau di luar, itu jadi fasilitas bagi kita untuk mendidik putra-putri kita gitu. Jadi multidimensi Bu ya. Jadi belajar itu di mana saja gitu. Iya. Jadi tidak berbatas oleh ruang dan waktu mungkin ya. Tapi tadi saya sepakat Bu bahwa ibu itu mendidik itu dari rumah. Ya mendidik dari rumah betul ya. Berarti jadi teringat ungkapan apa sih? Madrasatul Ula. Al-Ummi Madrasatul Ula. Jadi seorang ibu adalah guru sekolah paling awal gitu. Yeah. Berarti ya tidak ada lagi sebetulnya konsep pendidikan buat anak-anak itu yang dari seorang ibu. Jangan sampai harusnya sih jangan sampai diberikan dulu kepada orang lain gitu ya. Harus jadi proyek kita sebagai ibu itu ya. Jadi proyek kita untuk bisa mendidik atau membekali anak-anak kita dari rumah, dari ibunya sendiri. Ya, itu mungkin kehormatan terbesar seorang ibu itu di situ ketika bisa mendidik anaknya secara langsung. Jadi mungkin ini rumusnya. Tadi ibu mengungkapkan tidak ada dukanya, semua bahagia gitu. Jadi wajar ketika ibu punya 7 orang anak, tapi dikelola dengan baik, tanggung jawab sepenuh hati, ya mungkin tidak akan jadi beban Bu ya. Dan terbukti hari ini aman-aman saja gitu. Bahkan mereka malah sekarang udah bisa membantu. Sudah membantu semua. Membantu tenaga, finansial, pemikiran. Nah, oke, luar biasa. Kita closing Bu. Yang terakhir, sebetulnya dari awal sampai akhir ini menjadi inspirasi dan motivasi buat kita lah. Tapi mungkin secara khusus Bu, kira-kira nih motivasi kemudian trigger gitu ya, penyemangat buat anak-anak muda khususnya kaum perempuan gitu Bu. Siap sampaikan ke mereka biar mereka menjadi tarung sejati dalam kehidupan ini. Terutama ya untuk muslimah milenial gitu ya. Banyak-banyaklah belajar, banyak-banyaklah menuntut ilmu, banyak-banyaklah belajar dari sumber yang utama yaitu Khadijah ya. Ibunda kita Khadijah, para sahabiah juga gitu ya. Jangan belajar dari siapa, dari sumbernya gitu ya, dari pupuhu muslimah kita gitu ya. Dari situlah kita akan bisa mempelajari
peran dan fungsi kita sebetulnya untuk apa gitu. Iya. Itu untuk bisa mencerdaskan anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita juga sebagai aset akhirat yang tidak akan terputus gitu ya, sehingga seorang ibu itu akan sangat tidak akan merasa lelah gitu dalam mendidik ketika anak-anak kita itu akan menjadi memberikan pahala yang tidak terputus nanti di akhirat gitu ya. Itu menjadi sebuah motivasi, jangan sampai anak-anak kita itu diberikan kepada orang lain sebelum diajar oleh ibunya gitu ya. Kalau malah disekolahkan itu hanya sebatas partner gitu ya. Sebagai partner, guru itu sebagai partner dalam mendidik putra-putri, itu intinya. Mungkin mudah-mudahan itu bisa lebih berkembang gitu ya, dengan adanya Muslimah Center, baik itu milenialnya ataupun muslimah sejati. Jangan putus asa, jangan merasa lelah dalam mendidik anak-anak. Luar biasa. Sampai ini juga jadi motivasi buat saya sebagai lelaki, sebagai suami, dan sebagai yang menjalani kehidupan ini gitu. Kira-kira akan seperti apa mendidik dan menggiring mereka ya yang ada di rumah dan di lingkungan sekitar gitu, ketika si para perempuan, si para istri itu harus memiliki sosok yang ideal gitu ya dalam hal pendidikan. Oke Bu, sementara sampai di situ dulu. Lain waktu kita sambung dengan edisi yang berbeda tentunya. Baik, terima kasih para pemirsa Tuas Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.